Shalom ladies, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini yang sungguh menyita pikiran kita dan hati kita. Mari pada saat ini kita tenangkan diri kita, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Tuhan akan hadir dalam hadirat-Nya yang kudus ketika umat-Nya datang mencarinya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kudus, benar Tuhan, Engkau Allah yang mulia, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, seperti lagu ini, tariklah kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga kami merasakan begitu indahnya berada dekat-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau memberikan anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang demikian besar kepada kami. Tuhan, pada waktu kami ingin memulai persekutuan ini, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sucikan setiap hati kami, supaya kami boleh datang, menyembah Engkau, memuji Engkau, bersekutu bersama dengan Engkau, dan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika banyak orang di dunia ini mencari kelimpahan dalam hidupnya, apakah yang mereka cari? Apakah yang disebut dengan kelimpahan itu? Apakah mempunyai banyak uang, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai mobil yang bagus, bisa pergi jalan-jalan kemanapun yang kita ingini, atau kita bisa membeli barang apapun yang kita ingini. Kita bisa pergi ke restoran yang enak. Apakah itu sebenarnya yang disebut kelimpahan? Pemazmur di dalam Mazmur 84 ayat 10. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur sudah menemukan apakah yang disebut dengan kelimpahan itu. Apakah yang bisa memuaskan dahaga jiwa manusia, yaitu diam di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Biarkan aku berdiam di dalam Engkau Tuhan. Neng puneng. Neng puneng jurang wuliu cai ni tetung cai li. Neng puneng cewo li liang rang wo kan to ai ni. Wo na to pu
全心全意来爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，能不能就让我留在你的路，在你能不能成我力量，让我更多爱你，我哪都不想起，只想如你在你天主献上敬拜，献心全体来爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。Biarkan ku berdiam bersama denganmu, beriku kuasa untuk lebih mengasihimu, seumur hidupku berada di hadiratmu, menyembahmu, mengasihimu selalu. Shalom, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dan belajar dari firman Tuhan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, saya Guru Injil Winnie Salomo, Pembina Komisi Wanita GKY Pluit. Senang sekali pada hari ini bisa bersama-sama ibu-ibu sekalian bersekutu di KW GKY Mabes walaupun hanya melalui online saja. Sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari demi hari Tuhan memimpin, memberkati, memelihara kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewati masa COVID ini di dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan akan terus menopang kami, memberikan kepada kami kekuatan dan semangat, mengalami kasih Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus melalui firman-Mu membakar kembali hati kami yang tawar dan dingin, agar supaya kami kembali dihangatkan oleh firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, boleh memberitakan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mau ke pasar, kita pasti sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita ke pasar. Kita mau belanja apa, hari ini kita mau masak apa, kita sudah punya tujuannya. Kita sudah punya pilihannya. Kalau kita ke pasar, ibu-ibu, tidak ada tujuannya, tidak tahu apa yang kita mau beli. Kita mungkin 1 jam puter-puter, kita bingung entah mau beli apa. Ya, tentu saja kalau sekarang ini setiap kita mau ke pasar, pasti buru-buru mau pulang ya karena COVID. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti kita pergi ke pasar saja kita punya tujuan. Demikian juga hidup kita ini harus ada tujuannya. Tujuan ini memberi kita semangat dan gairah hidup. Mendorong kita mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin. Sehingga hidup ini bisa kita persembahkan. Setiap waktu hidup kita ini bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia mempunyai minimal ada 2 tujuan.
Tuhan menciptakan kita manusia. Yang pertama adalah hidup memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah memperoleh hidup yang berkelimpahan. Memuliakan nama Tuhan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan memperoleh hidup yang berkelimpahan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita hidup memuliakan nama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Yang pertama yang kita ingin belajar adalah hidup kita bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan tujuan hidup kita manusia adalah to enjoy and to glorify God. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, biarlah kita menjadi terang di dunia ini, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan akhir daripada hidup kita ini, untuk tujuan akhir hidup kita, berbuat baik, menjadi garam dan menjadi terang, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya saya jangan dikritik, karena saya ini adalah anggota KW Mangga Besar, karena saya ini adalah pengurus, karena saya ada majelis, saya harus berbuat seperti demikian. Karena saya hamba Tuhan, saya harus berbuat demikian. Kalau tidak nanti apa kata orang? Bukan itu tujuannya, ibu-ibu sekalian. Yang menjadi tujuan kita setiap hari adalah melalui perbuatan kita, kita ingin memuliakan nama Bapa kita di surga. Memuliakan nama Tuhan menjadi tujuan hidup kita setiap hari. Dari pagi kita bangun, kita ingat hidup saya hari ini, saya ingin persembahkan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu dan karena itu saya mendrive diri saya, melakukan setiap hal dengan baik, berkata dengan baik. Karena nanti malam dalam doa malam saya akan kembali menghadap Tuhan, mempersembahkan kembali setiap hal yang saya lakukan untuk kemuliaan namanya. Tujuan hidup kita yang kedua adalah memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus berjanji, aku datang supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan kelimpahan materi, bukan menjadi kaya, bukan supaya semuanya tercukupi. Kenyataannya ibu-ibu sekalian, walaupun sudah kaya raya, banyak orang sudah kaya raya, sudah tercukupi segala kebutuhannya. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya, tetap aja tidak bahagia, tetap aja merasa khawatir. Yesus berjanji memberikan kepada kita satu hidup yang berkelimpahan. Terjemahan lain dikatakan kehidupan yang berlimpah-limpah. Kehidupan yang berlimpah-limpah. Kehidupan ini bukan hanya membawa sukacita bagi diri kita, tetapi juga bisa memberkati banyak orang. Berlimpah bukan secara jasmani dan rohani, bukan secara jasmani dan materi, tetapi berlimpah secara rohani, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya dengan segala berkat yang menyertainya. Memperoleh hidup yang berkelimpahan di sini ada dua hal yang ingin kita renungkan, yaitu hidup puas di dalam Tuhan. Memperoleh hidup yang berkelimpahan di sini artinya yaitu hidup puas. Hidup kita sudah puas di dalam Tuhan karena kita sudah menemukan padang rumput. Nah, ibu-ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya dengan dua ilustrasi. Yang pertama adalah gembala dan yang kedua adalah pintu. Hati gembala itu adalah selalu ingin supaya domba-dombanya itu makan yang kenyang. Sama seperti kita sebagai ibu ya. Kita setiap hari mikir mau masak apa supaya anak dan keluarga kita bisa makan yang kenyang dan puas.
Demikian juga gembala mempunyai satu tanggung jawab supaya domba-dombanya itu bisa makan yang kenyang dan puas. Tapi domba-domba mempunyai satu tanggung jawab. Dia harus masuk melalui pintu yang sudah ditentukan. Artinya mereka harus taat kepada gembala. Barulah dia menemukan padang rumput. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus taat ikut jalan Tuhan, ikut rencana Tuhan bagi hidup kita, maka kita akan dipuaskan. Nah, menemukan padang rumput di sini artinya supply all needs. Menemukan padang rumput artinya Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita, membuat hati kita puas. Karena rumput adalah kebutuhan dasar daripada seekor domba. Nah, ibu-ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita, apakah Tuhan sungguh-sungguh menjadi sumber kepuasan kita? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kita mencari sumber kepuasan hanya di dalam Tuhan? Kalau kita menemukan padang rumput, kalau kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti semua kebutuhan kita akan Tuhan supply. Dia akan supply all our needs. Dan karena Tuhan yang mensuplai segala kebutuhan kita, maka jiwa, raga, hati kita pasti dipuaskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memuaskan segala kebutuhan kita, tentu kita tidak lagi mencari sumber kepuasan yang lain di luar Tuhan. Ibu-ibu sekalian, banyak orang tua, saya memperhatikan ya, banyak orang tua hidupnya seharusnya sudah bisa enjoy life, ya, menikmati jeripaya pada masa muda mereka. Tapi ibu-ibu sekalian, karena mungkin anak-anak kurang berbakti, menantu kurang baik, mungkin anak-anak ingin berbakti, tapi karena kondisi keadaan tidak memungkinkan mereka bisa terus-menerus memperhatikan care orang tua dan sebagainya. Sehingga itu menjadi penyebab utama banyak orang tua tidak bahagia, tidak happy. Dan menjadi kurang bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, jujur kita mengakui anak-anak itu sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Tapi mereka bukan satu-satunya yang terpenting. Kita tetap bisa menikmati hidup yang bersuka cita. Walaupun keadaan tidak ideal, katakanlah mungkin ada anak yang tidak sesuai dengan ideal kita. Mungkin ada menantu yang kurang berbakti kepada kita dan sebagainya. Kita walaupun hidup dalam keadaan yang kurang ideal, tapi di dalam segala ketidaksempurnaan, ada anugerah Tuhan yang sempurna yang bisa menopang hidup kita. Hidup yang berkelimpahan artinya yang kedua adalah hidup bersama Bapa in the presence of God. Hidup kekal tadi saya sudah jelaskan adalah hidup yang berkelimpahan adalah memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam hidup yang kekal itu kita bisa sudah mengalaminya sejak sekarang ini melalui kita merasakan hadirat Tuhan. Hidup in the presence of God. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saudara-saudari sekalian, banyak yang kita melihat banyak orang meninggal karena COVID. Dan juga banyak masyarakat, keluarga kita, saudara-saudara kita mengalami bahkan diri kita terancam oleh sakit penyakit ini. Dan khawatir kalau kematian datang menjemput. Mereka yang belum percaya semakin takut menghadapi situasi ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang berkelimpahan, bukan materi, tapi kelimpahan secara rohani. Dan hidup yang kekal ini
yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, dia mengatakan already and not yet. Already and not yet. Already karena kita sudah mengalami dan bisa mengalami sejak sekarang ini. Not yet karena kita belum secara langsung mengalami. Nanti pada waktu kita bersama-sama Bapa di surga, kita akan mengalami indahnya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidup yang berkelimpahan ini, hidup yang kekal ini bisa kita alami sekarang ini ketika kita mengalami hadirat Tuhan, the presence of God di dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan hidup bersama dengan Tuhan, kita merasakan bagaimana Tuhan dekat dengan kita, menopang saya ketika saya lagi ada kesulitan, waktu saya ada susah, Tuhan itu bersama dengan saya. Frank Laubach adalah seorang misionari yang berasal dari Amerika. Dia memberitakan Injil, melayani ke Filipina pada tahun 1930. Pertama kali dia ke Filipina, dia tidak tahu harus bicara dengan siapa dan juga dia tidak bisa berbahasa Tagalog. Sehingga dia sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga. Satu-satunya dia bisa berkomunikasi hanya dengan Tuhan. Karena itu dia mempraktekkan bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dia berbicara dengan Tuhan lebih intens lagi. Lalu Frank Laubach kemudian memperkenalkan satu games with minutes. Yaitu setiap menit dia mengingat Allah. Setiap menit dia bisa berbicara dengan Allah. Ibu-ibu sekalian, kita hidup di zaman yang banyak sekali kesibukan. Dari pagi sampai malam kita sibuk dengan berbagai macam urusan. Jarang kita mempunyai waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Tapi Frank Laubach mengingatkan kepada kita, games with minutes. Setiap menit kita di dalam kesibukan kita pun kita bisa mengingat Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa mengalami the presence of God di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita boleh mengalami janji yang indah daripada Tuhan, yaitu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Melalui kita mengalami, merasakan hadirat Tuhan dalam setiap menit kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, marilah kita di tengah-tengah kesibukan kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap mengingat Tuhan. Kita tetap mendengarkan suara Roh Kudus, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup berkelimpahan bukan hanya kita nikmati pada saat nanti kelak. Tapi mulai sekarang dan saat ini pun kita sudah bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan ini. Melalui senantiasa kita menjalin relasi yang dekat, yang indah dengan Tuhan. Ketika kita rindu mempersembahkan hidup kita setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita bisa mengalami hidup dan mempraktikkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Osceola McCarthy adalah seorang wanita kulit hitam kelahiran Mississippi, Amerika. Pendidikan formalnya adalah SD, tidak lulus SD. Karena pada usia 8 tahun dia harus putus sekolah karena dia harus membantu pekerjaan keluarganya. Jadi seumur hidup dia menghabiskan waktunya menjadi pencuci pakaian. Dia menjadi pencuci pakaian bukan 8 tahun, tapi 80 tahun. Luar biasa. Nah, pada waktu dia pensiun, dia menemukan uang tabungannya di bank itu ada, kalau dikurskan dalam rupiah itu hampir 3 miliar, yaitu 150.000 US dollar. Dia terkejut begitu banyak uang simpanannya ini. Tetapi Osceola adalah seorang ibu yang mencintai Tuhan, yang murah hati. Dia mempersembahkan semua tabungannya ini untuk menjadi dana beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi kulit hitam di Universitas Mississippi, Amerika. Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Osceola ini pada tahun 1995,
yang dilakukannya ini mengejutkan, menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Osceola McCarthy menjadi wanita yang menginspirasi orang lain. Seorang pencuci pakaian yang sederhana, tapi dia seorang yang murah hati, seorang yang mengasihi orang lain, yang memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani orang lain, dan mempersembahkan apa yang dia ada untuk mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu di Universitas Mississippi pada waktu itu. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah contoh satu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ibu-ibu sekalian di tengah-tengah pandemi ini, kita bukan hanya memikirkan pergumulan, kesusahan hidup kita, tapi marilah kita juga rela mempersembahkan kehidupan kita, membagi kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan. Dan hidup yang berkelimpahan itu boleh kami alami, boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami, jikalau kami tinggal di dalam Tuhan, jikalau kami hidup bersama dengan Tuhan, jikalau kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk janji firman Tuhan ini. Kami rindu Tuhan supaya kami mengalami the presence of God di dalam setiap hari kehidupan kami. Bahkan dalam setiap menit kehidupan kami. Kami boleh merenungkan Tuhan. Kami boleh dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kami memperoleh kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami sehari demi sehari. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Berkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan, mengalami firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ladies. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat full roll bread. Bahan yang dipergunakan: tepung untuk membuat roti, garam, yeast, gula, susu, telur, dan whipping cream. Tepungnya kita tuangkan gula, kemudian yeastnya kita tuang. Kita aduk-aduk sekitar 1 menit. Kemudian kita tuangkan bahan cairnya. Susu, telur, whipping cream. Kita kasih garam. Lalu akan kita cek apakah dia sudah halus atau belum ya. Tangan kita sudah dikenai minyak sedikit dulu. Nah, ini sudah kalis ya. Boleh. Kita bulatkan. Kemudian kita letakkan di tempat yang sudah diberi minyak oleh sendiri. Kita biarkan dia selama kira-kira 60 menit supaya dia mengembang sampai double size.
Ini sudah 2 kalinya kita tes. Nah, sudah. Kita kempiskan. Tadi dibikinnya itu 3 resep, jadi kita mau bagi 3 dulu ya adonannya. Kita bagi 5 bagian sama besar ya. Kita timbang seperbagiannya supaya sama ukurannya. Kemudian kita bulat-bulatkan dia. Seperti gini kita bulatkan. Kita tutup, kasih dia resting selama 15 menit. Setelah resting 15 menit, kita ambil yang paling pertama, bagian atasnya sebelah bawah, kemudian kita kempiskan. Dari tengah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas, tengah ke bawah. Udaranya dikeluarin. Dan kita potong tipis-tipis. Mungkin jaraknya 3 mili sampai 5 mili supaya cakep. Kita kasih dried cranberry. Gulung. Ketannya taruh sebelah bawah. Demikian seterusnya. Setelah terisi 5 bagian seperti ini,
Kita tutup lagi, boleh dengan plastic wrap. Biarkan dia mengembang 2 kali lipat selama 60 menit. Setelah di proofing jadi 2 kalinya, kita akan oven. Sebelumnya kita akan olesi dengan susu. Kita akan panggang di suhu 170 derajat selama 17-20 menit. Roti sudah selesai dipanggang. Kita lihat hasilnya. Wool roll bread. Jika sudah bisa dikeluarkan di tempatnya, akan kita keluarkan di tempatnya. Demikian ibu-ibu pembelajaran keterampilan kita pada saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom ladies, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengikuti persekutuan wanita di GKY Mangga Besar. Kiranya semua itu bisa menjadi satu pelajaran, menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Kita akan bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Wanita di GKY Mangga Besar dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan memberkati.